belajar banyak hal sejak kecil, dari mulai mengenal angka, huruf, hingga sampai cara berdoa. Tapi di antara semua itu ada satu hal yang tidak kita sadari, yaitu kapan semua ajaran itu berubah jadi sebuah doktrin. Di sini saya datang ke sekolah anak-anak bernama DKIT Korota Ayun untuk membahas itu. Materinya kita ada tahfiz ya, surat-surat pendek, terus hadis yang sederhana dulu ya untuk anak kita ya, harian, terus doa-doa harian juga, yang sederhana, kebiasaan sehari-hari, bahkan dari mulai doa mau tidur, mau makan, sudah makan. Media yang untuk anak-anak menonton ada juga pembiasaannya, terus pembiasaan sehari-hari juga misalkan membaca doa sebelum melakukan kegiatan dan sudah kegiatan. Kalau misalnya ada anak-anak yang belum hafal atau mungkin belum paham makna sholat, biasanya gimana cara ibu membimbingnya? Kita tiap hari Jumat kan alhamdulillah dibiasakan untuk sholat pakai sholat Jumat ya bersama-sama. Itu di merojang tuh saya hafalannya, bacaan sholatnya, gerakan sholatnya. Jadi insya Allah karena sering gitu, insya Allah anak-anak juga nanti akan edukasi. Gimana cara ibu ketika kadang kan anak-anak ada yang merasa takut ya bu untuk belajar gitu. Gimana cara ibu untuk melakukan pendekatan dulu? Melakukan pendekatan. Ya. Untuk zaman sekarang kan era digital ya bu ya, pasti anak-anak ada yang terpengaruh dengan gadget gitu. Gimana cara ibu guru di sini untuk menekankan nilai-nilai keislaman gitu di tengah era yang maraknya gadget saat ini bu? Tetap kita kasih edukasi ya, tentang bahaya gadgetnya, terus lebih mengenalkan lagi ya tentang keislaman itu dengan cara ada medianya juga gitu, lewat lagu, lewat tontonan juga. Ini gimana ya? Jangan main HP aja. Gimana cara ibu membimbing anak-anak agar tidak bosan dalam belajar? Bermain sambil belajar. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir ya bu, kalau ibu bisa kasih pesan ke anak-anak didik ibu ketika sudah besar, ibu pengen mereka ingat apa dari pelajaran agama yang ibu ajarkan? Yang paling utama itu tentang tauhid ya, dan bahwa Tuhan kita adalah Allah, tentang Islam yang penting kita terima ya, salat, sholat, puasa, zakat, itu yang paling penting. Yang paling utama tuh paling sholat ya, itu yang pertama dihisapkan ya. Enggak. Itu yang penting. Kerjasama yang penting orang tua. Iya. Jadi orang tua sama guru sama pihak sekolah itu harus sejalan, apa yang disampaikan di sekolah di rumah juga dipraktekkan. Misalkan di sekolah ditanamkan membiasakan diri untuk sholat. Kita ada hubung-hubung. Jadi hubung-hubung itu ada kegiatan aktivitas anak-anak yang di rumah yang harus dikontrol di rumah. Gitu ya. Di checklist misalkan ini sholat subuh, makan, ngaji, apa itu ada di situ. Dia sama. Berarti ada bimbingannya konsisten gitu. Iya, jadi ada di sini ada kelas parenting namanya. Jadi orang tua kalau supaya biar bisa kerjasama dengan sekolah, orang tua harus ikut parenting di sekolah ini ada. Jadi kita ada parenting tentang perkembangan anak, bagaimana menjadi
ibu yang bijak gitu karena perlu sekali. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Umi, kalau boleh berpesan ke orang tua apa hal terpenting yang perlu ditanamkan di rumah dari Umi agar mungkin pembelajaran di sekolah juga dapat tercapai dengan baik? Pesan orang tua, itu komunikasi tadi ya, pendekatan ke anak perlu komunikasi dengan anak. Jadi anak itu perlu pendekatan dengan orang tua gitu. Kalau masih gini ya, gua detek itu kan 0 sampai 6 tahun ya. Kalau udah sampai 6 tahun itu masih anak itu akan merekam, meniru semua yang dilakukan orang tua itu. Makanya pesan kita ke orang tua itu gimana supaya selalu mengajarkan hal-hal yang positif, bicara yang positif. Jadi tidak ada istilah kalau misalkan melihat kesalahan anak, sering melihat kesalahan anak, tidak langsung menjudgment. Kok kamu nakal sih? Gak boleh gitu, tidak. Jadi kita di sini menanamkan ke orang tua supaya hati-hati untuk ucapan yang menjudgment anak. Nah, kalau ada suatu kesalahan anak, oh ya, kamu yang salah ya. Jadi yang ada di pikiran anak itu soleh gitu ya. Jadi buat kalau kita mengingatkan ke anak, kamu gak boleh nakal, kamu jangan nakal. Nah jangan itu berarti kata menyuruh anak itu kan jadi nakal ya. Yang terkesan apa? Nakal. Sekarang naik kamu jangan naik. Ini jangan naik, terus tidak akan naik. Hati-hati ya kalau naik. Jadi mau kata orang tua itu disiplin kata dan menghadapi anak itu harusnya positif. Ya jangan. Itu juga. Mana